Pencarian korban longsor di hari keempat dilakukan tim relawan gabungan di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Petugas mempersempit area pencarian karena di salah satu titik semua korban sudah ditemukan. Pada hari keempat, lokasi pencarian korban longsor dikurangi menjadi 4 titik dari semula 5 titik. Pasalnya, di salah satu titik semua korban sudah ditemukan. Untuk mempercepat proses pencarian, tim relawan menambah eskavator sebanyak 21 unit, 17 pompa air, dan 9 anjing pelacak. Pada hari keempat ini kita persempit, yang di awalnya kita bagi menjadi 2 sektor 5 workset. Hari ini kita melaksanakan 2 sektor 4 workset, di mana sektor A3 kita tiadakan karena seluruh korban juga sudah ditemukan. Maka kita fokus di sektor A, sektor B, workset A1, A2, dan workset B1B. Usai diterjang banjir lumpur Sabtu malam, warga Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah mulai membersihkan material banjir. Banjir lumpur sampai membuat warga panik. Warga di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu pagi membersihkan sisa lumpur. Banjir lumpur menerjang desa mereka saat hujan deras melanda pada Sabtu malam. Warga sempat mengungsi ke tempat lebih aman karena takut adanya longsor susulan. Menurut warga, banjir lumpur melanda setelah hujan deras melanda disertai suara gemuruh. Semalam lumpur datang tuh pas hujan deras apa gimana? Ya setelah hujan sih, setelah hujan kan. Terus ini kan air tiba-tiba naik tuh, sedikit aja. Habis itu katanya di sawah situ kan sawah penuh gitu situ. Memang penuh, tapi katanya aman. Kayaknya nggak ada setengah jam lah. Dari sana pada turun ke sini ngomong kalau di atas udah jebol, material, air, tanah, lumpur semuanya turun kan. Jadi di sini diimbau untuk mengungsi, jadi lari semuanya dari sini. Ya nggak tahu pas lumpur udah datang kayak gitu, nggak tahu. Sempat evakuasi juga apa masih tetap di rumah? Iya evakuasi. Ini kita balik tadi pagi ke sini. Tadi pagi ya. Iya. Kalau semua di sini Brimob yang di sini, petugas juga ikut lari semua sih. Lari semua. Iya. Nah, ini pada masuk rumah berarti lumpur-lumpurnya? Kalau lumpur nggak masuk sih, cuma air sedikit aja. Cuma memang ya ada barang-barang yang basah kayak kasur yang dibawa itu basah. Dan untuk mengetahui proses pencarian korban longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sudah ada jurnalis Kompas TV Ari Himawan. Selamat siang Ari, seperti apa proses pencarian korban hilang pada siang ini? Apakah ada korban hilang yang kembali ditemukan? Ya, selamat siang. Hingga siang hari ini belum ada penambahan korban atau warga yang ditemukan di lokasi longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Berarti tim relawan gabungan masih mencari 12 orang yang diduga tertimbun tanah longsor di desa ini. Namun berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencari keberadaan para korban. Di antaranya adalah menambah jumlah eskavator yang tadi pagi 21, namun siang ini 25 eskavator sudah dikerahkan untuk mencari belasan korban yang belum ditemukan. Dan itu juga saat ini Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sedang meninjau lokasi longsor dan juga memberikan bantuan kepada para korban di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah ini. Selain itu, pada rapat koordinasi dengan jajaran terkait, Gubernur Jawa Tengah meminta kepada bupati maupun pihak-pihak yang ada di Cilacap ini untuk menawarkan kepada warga mau tidak direlokasi secepatnya, karena pemerintah provinsi rencananya akan menyiapkan lahan untuk relokasi seluas 3 hektar di lokasi yang lebih aman. Ari, kita tahu bersama pada Jumat sore sempat dihentikan pencarian karena turun hujan deras, kemudian Sabtu malam tadi ada banjir lumpur. Sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam proses pencarian hingga masih ada 12 orang yang masih belum ditemukan? Ya, sejumlah kendala memang
muncul saat melakukan pencarian para korban. Salah satunya adalah cuaca. Cuaca ini memang tidak bisa diprediksi, bahkan ketika setelah pukul 12 siang, biasanya di wilayah Desa Cibenying ini akan turun hujan, sehingga ini memperlambat proses pencarian korban longsor yang ada di lokasi. Dan itu juga kondisi tanah yang labil di sekitar lokasi yang bisa menyebabkan longsor susulan. Hal itu membuat eskavator atau alat berat tidak bisa menjangkau wilayah-wilayah yang tanahnya masih labil. Sehingga relawan biasanya ketika berada di tanah yang labil menggunakan cangkul atau alat seadanya untuk mencari para korban. Baik, Ari, hingga saat ini ada upaya terus dilakukan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Eskavator ditambah jumlahnya, kemudian anjing pelacak juga dikerahkan. Sebenarnya informasi yang Anda dapat sampai kapan proses pencarian korban longsor ini akan dilakukan? Informasi yang kami dapat, operasi pencarian para korban ini akan berlangsung selama 7 hari dan ini merupakan hari keempat proses pencarian korban bencana tanah longsor. Dan hingga siang hari ini belum ada satupun korban yang dinyatakan hilang ditemukan oleh para relawan. Dan cuaca di sini kita lihat bersama sudah mulai mendung setelah tadi cerah, walaupun saat tadi Gubernur Jawa Tengah Rafat jajaran terkait pemerintah sebenarnya sudah melakukan rekayasa cuaca untuk bisa membuat lokasi Cibenying ini menjadi cerah begitu. Ari, ada berapa korban selamat yang hingga saat ini dirawat di rumah sakit dan bagaimana kondisi mereka? Korban selamat sendiri hingga minggu pagi yang masih dirawat di rumah sakit umum daerah Majenang Cilacap itu masih berjumlah 4 orang, yang sebenarnya 6 orang yang dirawat. Mereka kebanyakan mengalami luka-luka seperti terbentur bangunan rumahnya yang runtuh maupun sempat tertimbun tanah longsor. Selain itu juga untuk mempermudah identifikasi dari aparat kepolisian juga membuat posko antemortem untuk bisa langsung mengidentifikasi apabila ada korban yang ditemukan di dalam longsoran. Hingga siang hari ini 11 orang korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia. Sementara itu 12 orang lainnya masih dalam pencarian. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ari Himawan yang melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Saudara, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman memantau langsung proses pencarian korban longsor di Desa Cibenying. 22 alat berat dikerahkan dan pencarian difokuskan pada 5 titik yang diperkirakan sebagai titik lokasi korban tertimbun longsor. Sementara itu, warga yang rumahnya terdampak longsor tinggal di pengungsian. Tim sudah mulai bekerja sejak pukul 7 pagi, langsung dipimpin oleh kepala komandannya Pak Hadim. Insya Allah kita bertugas kepada tim Polkot hari ini, dan juga dari Deputi Benda. Hari ini kita insya Allah maksimal karena ada 22 alat berat ekskavator yang bekerja optimal sesuai dengan konsep ada 5 titik. Sehingga harapannya yang hari kemarin kita temukan 8, syukur hari ini kita bisa selesai. Dan juga kita lagi mengupayakan nanti BMKG akan melakukan modifikasi cuaca sehingga nanti bisa pencarian bisa sampai malam karena kondisi termasuk ada lampu sorot yang tinggi dari BNPB itu sudah sehingga kita bisa nanti 24 jam bekerja. Kendalanya hanya terkait dengan tanah kondisi yang Bencana tanah longsor dahsyat di Cilacap, Jawa Tengah Kamis lalu membuat trauma warga setempat. Warga kini mengungsi ke beberapa titik, salah satunya mengungsi di balai desa sejak awal kejadian. Bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuat rasa trauma bagi warga setempat. Warga pun terpaksa tinggal di sejumlah titik pengungsian dan ada pula yang mengungsi ke tempat kerabatnya. Salah satunya adalah Titin Sumiati yang sejak bencana itu datang harus tinggal di pengungsian. Aula Balai Desa Cibenying inilah yang menjadi pilihan Titin mengungsi bersama anaknya. Ia mengaku trauma menyusul kejadian tanah longsor dahsyat itu yang membuatnya ketakutan.
Bersama anaknya, untuk sementara waktu dirinya meninggalkan rumahnya demi keselamatan. Malam sore hujan, jadi ngungsi gitu. Karena takut sama anak ngungsi. Gitu, takut jadi karena kalau malam itu kan hujan, terus kayak ada suara petir itu geluduk-geluduk, jadi kayak ngasih trauma gitu. Jadi ngungsi. Terus kayak rumah saya itu yang bagian kayak di gunung gitu. Jadi bukan di dataran rendahnya, yang di atasnya itu. Jadi benar-benar kayak takut gitu. Kalau malam, apalagi kalau sampai di rumah gitu kan, takut. Nah, jadi ngungsi di sini gitu. Apalagi hujan deras hampir selalu turun di sore hari, menambah kekhawatiran adanya longsor susulan. Bersama puluhan pengungsi lainnya, perempuan 45 tahun ini mengaku merasa lebih aman dan nyaman dibanding jika tinggal di rumah sendiri yang terus dihantui ketakutan. Sementara, segala kebutuhan di tempat pengungsian ini cukup terpenuhi. Mereka hanya pasrah dan berharap agar ancaman longsor susulan tak terjadi. Harsono, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Saudara, saat ini Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tengah meninjau langsung bagaimana proses pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Tampil sama Kapolsek untuk kita himbau bagi mereka yang rentan, sementara kita geser dulu sehingga agar tidak terulang lagi. Kita kan tidak tahu itu retakan di atas nanti geser apa enggak. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana daerah lain khususnya di Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan minimarket bencana ya, tidak terulang daerah lain, daerah Brebes, kemudian daerah Wonosobo dan lain sebagainya. Kita lakukan rapat koordinasi, BPBD akan melakukan upaya pencegahan, disosialisasikan kepada masyarakat sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Itu yang paling utama. Okay? Kapan Pak lokasinya Pak dipersiapkan? Ini sudah disiapkan. Tinggal masyarakat kan ada beberapa spot pengungsian ya yang kita harapkan nanti bagi yang berdampak untuk segera digeser ke sana dalam waktu cepat untuk segera terrealisasikan. Pak, kendala utama itu salah satunya cuaca Pak, hujan deras. Pemerintah provinsi sudah mengadakan operasi modifikasi cuaca Pak. Kita ini beliau yang sudah kita mintain tolong. Pak, terkait dengan modifikasi cuaca Pak. Sudah dilaksanakan hari ini. Ya kami berharap bisa berhasil ya karena ini kan tergantung dari angin. Tapi di dalam pesawat itu juga ada ahli dari BMKG yang akan menilai awan itu mengandung air apa tidak. Kalau anginnya bisa sesuai dengan prediksi dari BMKG, saya yakin dan percaya hujan tidak akan turun, ya turun paling rintik ya. Tapi kalau anginnya di luar prediksi, ya hujannya akan turun juga. Pak, terkait dengan rumah sementara dan rumah permanen bagaimana Pak? Program? Sudah disiapkan. Tadi Pak Gubernur juga sudah memerintahkan Pak Bupati untuk menyiapkan lahan. Nanti kita bertanggung jawab untuk membangun huntara maupun huntapnya. Oke, tapi dipastikan bahwa bangunan itu layak ya Pak? Sangat layak, sangat layak. Ya, cukup. Pak, untuk anak-anak dan orang tua kondisi rentan seperti apa? Satu, kita sudah koordinasi dengan Pemda, Pemprov, kemudian dengan Polda, dengan Kodim atau dengan Kodam, recovery pasca bencana, terutama dari Dinas Kesehatan dan Psikologi, kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk recovery, terutama trauma healing bagi mereka berada bencana, khususnya anak-anak. Kemudian yang kedua, kita pastikan mereka bisa sekolah kalau sekolah. Yang keempat adalah layanan dasar, dia harus sehat. Karena itulah bentuk negara hadir untuk melayani mereka. Nggih. Sun, nggih. Saudara, informasi usai jeda, kami akan kembali dengan informasi keseruan Borobudur Marathon 2025. Begitu terasa digelarannya yang ke-9 dengan tema Stride to Glory. Borobudur Marathon 2025 diikuti ribuan peserta dari 38 negara yang telah mendapatkan status elite label dari World Athletics.